Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu dan rekan-rekan muda sekalian dan juga adik-adik yang terkasih, pada hari yang suci ini, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk merenungkan sejenak tentang kehadiran Allah yang penuh rahasia. Kalau kita berusaha untuk merenungkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dihantar pada kesimpulan bahwa Allah itu berkarya secara penuh rahasia dalam kehidupan kita. Allah hanya mengundang kita untuk mau masuk dalam setiap peristiwa, bahkan pergumulan yang kita alami sehari-hari. Saya pernah, sebelum saya pindah ke tempat ini, saya pernah berkarya di salah satu paroki di Sumatera itu. Saya melihat ada sebuah keluarga di paroki itu. Mereka ini adalah keluarga Katolik yang taat, yang saleh. Suaminya itu pengurus gereja yang sangat baik, yang aktif. Dia juga berdedikasi sebagai pengajar yang baik, dicintai oleh banyak orang. Istrinya juga adalah seorang pengurus yang baik, aktif sekali menggereja dan juga bermasyarakat. Dikenal sebagai pasangan suami istri yang memberi kontribusi yang baik. Keluarga ini dianugerahi oleh Tuhan 3 orang buah hati. Anak yang pertama menikah secara beda agama. Pada saat itu suaminya merasa gagal, merasa kecewa. Dia merasa saya gagal membina iman anak-anak saya. Lalu anaknya yang kedua sakit penyakit yang akut, butuh biaya yang besar untuk menjalani tindakan medis. Lalu anaknya yang ketiga, dia mengabaikan perkuliahannya. Sudah sampai semester tua, belum lulus-lulus juga. Suami istri ini seringkali mereka merasa redup semangatnya untuk melayani gereja, untuk berdedikasi di tengah masyarakat. Seringkali mereka mengatakan, kami merasa tidak percaya diri, Rom. Tetapi walaupun demikian, mereka selalu berusaha untuk melawan rasa kecewanya itu, melawan rasa ketidakpercayaan dirinya. Suatu kali ditanya, apa yang membuat kalian tetap bertahan? Kemudian sang suami ini memberi jawaban ini. Romo, kami ini hanya berusaha untuk menanggapi panggilan Tuhan. Kami hanya berusaha untuk mau menjadi suami istri yang setia. Kegagalan kami biarlah Tuhan yang urus. Saudara-saudari yang terkasih, sekilas mungkin jawaban yang diberikan oleh suami ini tampaknya tidak mau tahu dengan persoalan yang ada. Atau mungkin dia ingin mengatakan bahwa itu bukan tanggung jawab kami. Tetapi ada sebenarnya satu pesan yang tersirat di dalamnya, bahwa dia ingin mewartakan Tuhan itu seringkali berkarya sedemikian rahasia. Tuhan seolah-olah tidak menyelesaikan perkara dalam hidup manusia. Saya yakin pasangan suami istri ini seperti dialami oleh juga banyak pasangan-pasangan suci dalam gereja kita. Mereka hanya barangkali hanya butuh waktu-waktu hening di hadapan Tuhan. Tuhan seringkali mengajak kita untuk tidak menemukan jawaban dalam setiap pergumulan manusia, pergumulan kita. Tuhan seolah ingin kita masuk dalam peristiwa itu dan hanya butuh ketaatan di hadapan Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih, Santo Paulus hari ini dalam bacaan yang kedua itu luar biasa. Sengaja saya pelan-pelan mewartakan ini karena kita kalau membaca ini para saudara-saudara rasanya ada sesuatu yang menggetarkan. Betapa dalam dan kayanya pengetahuan Allah. Betapa tak terselami kehadirannya. Siapakah manusia itu sampai dia ingin menuntut kepada Tuhan? Apakah yang sudah pernah kita buat sampai kita seolah-olah ingin harus membutuhkan, harus menemukan jawaban dari setiap pergumulan kita kepada Tuhan? Bukannya kita mau merasa tidak berarti di hadapan Tuhan. Tuhan telah memilih kita. Tuhan telah mengangkat kita menjadi putra-putrinya. Tapi juga Tuhan ingin mengajar kita, mendidik kita menjadi orang yang beriman, yang sejati. Bahwa tidak semua rahasia itu dapat kita singkapkan. Banyak peristiwa dalam kehidupan umat beriman saudara-saudari, hanya Tuhan yang dapat menyingkapkan tabir pergumulan itu. Saudara-saudari yang terkasih, barangkali banyak di antara kita yang mengalami kehidupan ini terasa berjalan begitu baik, mulus. Usaha kita berjalan lancar, bisnis kita terus bertumbuh. Kehidupan berumah tangga terus berjalan dengan harmonis. Anak-anak kita bertumbuh sehat, baik, pintar, berhasil. Tetapi janganlah kita lupa bahwa Tuhan juga dapat memberikan kita suatu pengalaman yang mendidik kita menjadi orang yang beriman selain dari peristiwa yang demikian. Santo Paulus kiranya juga mengalami penyelenggaraan Tuhan yang penuh misteri ini. Santo Paulus saya yakin dia pernah merasa kaget. Karena dia bukanlah orang yang tepat sejatinya untuk dipakai oleh Tuhan. Dari ukuran manusia, Paulus itu pasti dia punya kriteria, saya tidak layak untuk menjadi rasulnya Tuhan. Menjadi rasul bagi bangsa-bangsa. Tetapi seolah Paulus tidak lagi dapat mengungkapkan rahasia Tuhan itu ketika dia dipilih oleh Yesus dan dijadikan menjadi rasul bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudari yang terkasih, sedemikian agungnya Tuhan berkarya dalam diri kita manusia. Santo Petrus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, di mana Petrus itu menyatakan ungkapan iman yang luar biasa. Sederhana sekali, tapi ini bukanlah ungkapan seorang yang sejatinya baru mengenal Tuhan. Ungkapan yang dikatakan oleh Petrus ini, engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Itu mengalir dari hatinya Petrus. Ketika Petrus itu sudah pernah jatuh, bangkit lagi dalam mengimani Yesus. Sangat berbeda para saudara-saudari. Ungkapan kita ketika kita baru mengenal Tuhan, baru mengenal Yesus sebagai Tuhan. Berbeda dengan kita yang sudah mengalami jatuh bangun dan berusaha untuk setia sampai mulut kita terasa mengeluarkan kata-kata yang tepat untuk Tuhan. Petrus pernah ditegur oleh Yesus. Petrus pernah menangis. Petrus pernah mengecewakan. Petrus pernah terburu-buru untuk melihat Yesus sebagai Allah. Tapi kemudian Petrus ternyata sampai juga pada keputusan yang definitif. Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu dalam kitab suci bahwa Mesias artinya adalah dia yang diurapi. Tidak semua orang diurapi. Hanya orang tertentu yang memiliki kuasa. Kalau dalam perjanjian lama, orang-orang yang diurapi itu adalah raja yang besar, raja yang terpilih yang akan memegang kekuasaan. Maka ketika Petrus
engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup, Petrus sudah tidak lagi punya pilihan yang lain. Petrus sudah tidak punya lagi Allah yang lain atau ilah-ilah yang lain. Yang pada zaman itu barangkali banyak sekali dewa-dewi di kalangan Yunani. Tapi Petrus sudah tidak punya itu lagi. Saudara-saudari yang terkasih, pengakuan Santo Petrus inilah yang kiranya juga menjadi pengakuan kita bersama. Siapapun kita, generasi siapapun, status kita apapun, inilah yang menjadi sejatinya terus menjadi pengakuan kita yang keluar dari mulut kita, meluap dari hati kita bersama. Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Tidak ada Allah yang lain. Jangan sampai ada keraguan akan hal ini. Keraguan sedikit pun akan dipakai oleh si jahat untuk menjadi kita semakin ragu. Semakin kita ragu, semakin jauh dari Tuhan, maka hidup kita juga akan semakin jauh dari keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang kudus mengajar kita bukan karena kita sanggup untuk percaya kepada Tuhan, tetapi karena Tuhan lewat rahmat-Nya yang memampukan kita untuk selalu percaya. Maka doa yang baik, doa yang selalu terus tekun kita lakukan, kiranya itu menjadi sarana yang paling efektif untuk menumbuhkan rasa kepercayaan kita, iman kita akan Tuhan. Semakin kita berdoa, semakin otentik iman yang kita hayati. Karena sejatinya pendoa yang baik adalah beriman yang baik. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita selalu memperbaharui iman kita. Mari kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Supaya kita boleh melihat betapa kayanya kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan bertumbuh bukan karena pengetahuan kita semata, tapi karena pengetahuan dari Tuhan yang memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari. Tuhan memberkati.